A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuru lillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada hari ini kita melanjutkan kajian kita setelah menyelesaikan bab toharoh ya pada pertemuan terdahulu. Toharoh menjadi salah satu hal penting karena mendukung sah atau tidaknya ibadah sholat kita ya, termasuk ibadah-ibadah yang mempersyaratkan suci ya, seperti ibadah tawaf ya, kemudian juga menyentuh mushaf dan lain-lain ya. Hari ini insyaallah Bapak Ibu sekalian kita akan menguraikan tentang tuntunan ya salat yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak bermaksud meragukan bahwa salat yang kita lakukan itu tidak sesuai tuntunan ya. Tetapi lebih memantapkan lagi, sekiranya ada kekurangan kita dapat perbaiki. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada hadis yang sahih ya, sahabat Nabi yang sholat di Masjid Nabawi, lalu Nabi perhatikan sejak pertama dia sholat sampai dia salam tanpa dia sadari. Kemudian begitu selesai sholat dia mau keluar dari Masjid Nabawi. Nabi memanggilnya ya, seraya berkata, irji wasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatmu karena engkau belum sholat gitu, ya. Kemudian dia mengulang sholat untuk yang kedua kali. Bapak Ibu, setelah selesai sholat untuk kedua kali, Nabi masih mengatakan irji' wasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi lagi sholatmu, engkau belum sholat ya. Kemudian ya, siapa yang berani membantah perintah Nabi ya, maka diulanglah untuk yang ketiga kalinya sholat. Begitu selesai sholat, dia menemui Nabi dan Nabi mengatakan irji' wasalli fa innaka lam tusalli ya, kembali lagi sholat, engkau belum sholat gitu. Kira-kira Bapak Ibu, kita kalau disuruh sholat depan Nabi ya, lulus apa tidak sholatnya gitu. Itu sebagai renungan gitu ya, sebagai renungan. Kemudian sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, itu demi Allah maksudnya, ma uhsinu ghairah, saya tidak bisa sholat yang lebih baik dari yang terakhir tadi. Itu yang ketiga itu sudah sehabis-habis ilmu pengetahuan saya, disuruh sholat lagi saya nggak mampu gitu ya. Fa'allimni, kata beliau, tolong ajari saya. Maka Bapak Ibu, Nabi bikin tutorial sholat langsung di depan sahabat Nabi tadi, sejak awal sampai akhir ya, sejak berdiri takbiratul ihram sampai mengucapkan salam. Terakhir Nabi bersabda, shallu kama ra'aitumuni usalli. Maka tutorial sholat yang sampai kepada kita itu tutorial Nabi mengajarkan sahabat Nabi sholat tadi. Subhanallah. Jadi biasanya Nabi itu kalau mengajar sesuatu dengan perbuatan gitu ya. Tapi khusus untuk sahabat tadi itu, selain praktek, Nabi juga menjelaskan bagaimana cara berdiri, bagaimana cara berniat, bagaimana cara baca Al-Fatihah, itu sampai mengucapkan salam gitu ya. Mengapa Bapak Ibu Nabi itu sangat serius dalam memperbaiki sholat para sahabat ya? Karena beliau ingin memperbaiki kualitas kehidupan para sahabat, dan itu sangat berbanding lurus dengan kualitas sholat Bapak Ibu. Mohon maaf ya, ini sebagai renungan saja. Untuk cara-cara ada. Ya.
sama tas tadi ya. Jadi kalau kita ingin melihat gitu ya kualitas hidup seseorang, lihat saja kualitas sholatnya. Itu biasanya berbanding lurus Bapak Ibu. Kalau sholatnya sudah rapi, sudah khusyuk, sudah benar, insya Allah ya, baik pula kehidupannya, berkualitas pula kehidupannya ya. Tapi kalau memang sholatnya masih berantakan, itulah cerminan kehidupannya Bapak Ibu. Ini tidak untuk menunjuk siapapun ya, untuk renungan kita sendiri gitu. Jadi kalau kita ingin melihat seperti apa kualitas kehidupan kita, lihat saja hubungan kita dengan Allah. Dan salah satu cirinya itu dilihat pada sholat. Karena Bapak Ibu, sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Jika dengan yang menciptakan kita, yang menghadirkan kita ke dunia ini, yang memberi rezeki siang dan malam, hubungan kita baik, insya Allah baik pula kualitas kehidupan kita ya. Nah, tapi jika hubungan itu tidak baik, maka bagaimana pula baik kehidupan kita ya. Walaupun mau ditutup dengan topeng bagaimanapun, mau pura-pura bahagia, nggak bisa Bapak Ibu ya. Mau pura-pura bahagia di sosial media misalnya, enggak. Bahagia itu di sini Bapak Ibu ya. Dan itu sangat berbanding lurus dengan kualitas sholat ya. Makanya kita lihat Bapak Ibu ya, bayangkan para sahabat Nabi itu ya, itu dalam rangka misalnya mereka akan menghadapi terapi kesehatan, perlu diamputasi misalnya ya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, amputasilah kakiku ketika aku sedang sholat. Itu kira-kira Bapak Ibu, tanpa anestesi gitu, kaki diamputasi, normal logikanya nggak mungkin orang bisa bertahan gitu. Tapi banyak para sahabat yang bertahan ketika mereka sedang sholat. Itu artinya tingkat spiritual dan keimanan yang sangat tinggi, dan itu tidak mustahil Bapak Ibu. Nah itu yang ingin kita capai dari ibadah sholat. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka oleh sebab itu harus ya kemudian kita perbaiki ibadah sholat sebagai cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya, dalam sebuah athar para ulama mengatakan, barang siapa yang ingin memperbaiki kualitas kehidupannya, maka perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kita mulai yang pertama, salat itu merupakan rukun dalam Islam. Tidak sempurna keislaman seseorang hingga tertunaikannya salat. Salat itu wajib. Allah firmankan dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ciri-ciri orang beriman ya, yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah. Mereka melakukan salat dan membayar zakat. Kemudian dalam hadis Nabi bersabda, Islam tegak di atas 5 pondasi, salah satunya adalah iqamis shalah, mendirikan salat gitu. Dalam hadis yang lain Nabi berkata, man aqamas shalah faqad aqamad din. Barang siapa menegakkan salat, dia menegakkan agama. Man tarakas shalah tarakad din atau hadamad din. Barang siapa meninggalkan salat, dia merobohkan agama. Ya. Bahkan Bapak Ibu dalam hadis yang lebih tegas ya, Nabi mengatakan, al-ahdu bainana wa baina haula'i shalah. Pembeda antara orang beriman dengan orang tak beriman ya. Bahkan mengatakan pembeda antara orang beriman dengan orang kafir selain mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah melakukan salat Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, kalau statusnya muslim tapi tidak salat, maka statusnya disamakan dengan yang di sebelah. Gitu. Ya. Karena dia menjadi rukun ya. Yang namanya rukun, maka Islam tidak mungkin tegak tanpa rukun-rukun yang tegak itu ya. Nah, ini yang pertama berkaitan dengan dasar perintah salat gitu ya. Dan salat kata Imam Al-Alusi ya,
dalam tafsir Ruhul Ma'ani, kata beliau, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Kalau Isra Mi'raj itu kan cuma dialami Nabi, Bapak Ibu. Bahkan Jibril pun tak mengalami itu. Tapi kata para ulama, as-salatu mi'rajul mu'min. Orang-orang beriman itu mengalami mi'raj, pertemuan dengan Allah dalam solat mereka. Gitu. Ya. Jadi dia menjadi wahana atau tempat, ya, sarana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Ya. Dan salat itu hakikatnya adalah doa, Bapak Ibu. Berarti kalau kita salat, kita sedang berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya. Oleh sebab itu jangan terburu-buru kalau salat, ada tumakninahnya. Karena kita sedang berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi meskipun nanti sujud itu salah satu tempat disarankan kita berdoa, tapi sesungguhnya sepanjang kita sholat, kita sedang berdoa. Maka sholawat itu adalah doa, ya. Jadi kalau bersalawat kepada Nabi, kita berdoa kepada Nabi. Kan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan segenap keselamatan kepada, ya, penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi salat itu merupakan doa, ya. Kemudian Nabi juga mengatakan kepada para sahabat, apa pendapat kalian jika ada orang yang mandi 5 kali sehari? Apakah mungkin pada badannya itu ada kotoran? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu tidak. Kalau sudah mandi 5 kali sehari. Maka Nabi menjawab, tilkas salawat. Begitulah salat fardu 5 waktu, dia menggugurkan dosa-dosa di antara keduanya. Ya, selama kita meninggalkan dosa-dosa besar. Ya, jadi kita salat zuhur, ya, itu menghapus dosa sebelum zuhur. Kita kemudian sholat asar, itu menghapus dosa sejak ba'da asar sampai dari mulai ba'da zuhur sampai kemudian waktu zuhur. Begitu seterusnya. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh melengahkan kesempatan bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat kita, gitu ya. Baik, kita mulai Bapak Ibu sekalian menjelaskan siapa saja yang wajib menegakkan ibadah sholat. Ya, yang pertama adalah dia beragama Islam. Ya, jadi siapapun laki-laki atau perempuan yang beragama Islam, maka dia wajib menegakkan sholat. Mu'alaf bagaimana Ustaz? Baru hari pertama Islam, wajib sholat. Perihal dia mungkin belum benar sholatnya atau belum bisa bacaannya, nggak ada masalah. Yang penting dia telah wajib sholat. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, yang wajib sholat adalah mereka yang telah mencapai usia baligh. Ya, kita sudah jelaskan, baligh itu adalah kematangan fisik ditandai dengan mimpi basah atau menstruasi, atau mencapai usia berapa Bapak Ibu? Usia baligh 15 tahun. Gitu. Jadi anak-anak yang sudah mencapai usia 15 tahun, walaupun belum mimpi basah, walaupun belum menstruasi, sudah wajib diingatkan mereka sudah memikul dosanya sendiri. Gitu, ya. Kemudian berakal, berarti orang yang terganggu akalnya tidak wajib sholat. Selanjutnya, sholat yang sah itu ada 5 persyaratan. Yang pertama, sudah masuk waktu, Bapak Ibu. Jadi nggak boleh sholat belum masuk waktu, gitu ya. Ini kita misalnya nunggu jemputan travel mau berangkat ke Jakarta misalnya, ya. Belum masuk waktu subuh, ya. Mungkin masih 5 menit lagi gitu ya. Oh, saya sholat lebih dulu aja biar gampang, nggak perlu sholat di perjalanan. Nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat itu sudah diatur waktunya. Kata Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu sudah ada waktu yang telah diatur oleh Allah. Jadi tidak boleh sholat sebelum masuk waktu. Ustadz, bagaimana kalau jamaah takdim? Nah, itu pengecualian. Ya, pengecualian. Jadi sholat yang kedua itu kita tarik ke depan. Gitu, ya. Karena sebenarnya
dulu juga ya sholat itu ya itu pada 3 waktu gitu ya. Nah, jadi ketika awal-awal penyempurnaan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, suci dari hadas ya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Nah, jadi kalau yang dari toilet atau yang baru selesai haid ya, selesai nifas, wajib mandi lebih dulu baru boleh melakukan ibadah sholat. Kalau lupa bagaimana Bapak Ibu? Ya, misalnya ada suami istri gitu ya, lupa belum mandi junub, sholat gitu, maka sholatnya batal, ya wajib diulang, gitu, ya wajib diulang, gitu ya. Nah, ini juga pernah terjadi seperti mana yang saya ceritakan, Nabi pernah memimpin sholat subuh, lupa belum mandi junub, gitu ya. Maka Nabi menghentikan sholatnya, beliau mandi lebih dulu, kemudian kembali ke masjid dan melanjutkan sholat, gitu ya. Nah, jadi seperti yang pernah saya ceritakan, waktu itu Nabi sedang sholat ya, kemudian tiba-tiba Nabi hentikan, beliau menghadap ke arah sahabat, seraya mengatakan, tunggulah di tempat kalian, saya ada keperluan, gitu ya. Nah, nanti baru sahabat paham bahwa Nabi mandi junub, gitu ya, karena rumah beliau kan tidak jauh ya, jadi beliau tinggal ke sebelah saja, mandi, pulang ke masjid. Kata sahabat, kami masih melihat tetesan air dari rambut beliau, karena baru mandi, nah, gitu ya. Nah, jadi beliau melanjutkan posisi sebagai imam. Nah, ini penting fikih imamah, gitu ya. Nah, itu kalau rumah imamnya dekat, jangan rumah imamnya jauh, gitu ya. Nunggu jamaah minta jamaah nggak boleh. Nah, itu ya. Rumah mungkin di beberapa blok dari sini, jangan, itu kasihan ya. Nah, itu Bapak Ibu, ketika imam berhalangan ada 3 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama tadi, jika bisa minta makmum menunggu, gitu ya. Itu juga pernah dipraktekkan di Masjid Nabawi ya, beberapa tahun yang lalu, walaupun sempat membuat heboh, gitu ya. Salah seorang imam besar Masjid Nabawi batal, mungkin sedang kentut atau terkentut, gitu ya. Nah, beliau minta jamaah, tunggu saya ada keperluan, gitu ya. Nah, beliau keluar berwudu dan kembali lagi. Nah, yang berilmu itu tenang aja sholatnya, karena mereka udah tahu ini salah satu cara ya melanjutkan imam. Nah, bagi yang di belakang tuh yang nggak tahu, ribut, gitu ya. Ini sholat seperti apa kok bisa begitu, gitu ya. Jadi banyak yang batal sholatnya, gitu. Nah, tapi kalau dia berilmu, maka dia tahu, oh ini salah satu cara sholat yang Nabi ajarkan, gitu ya, kalau menjadi imam. Yang kedua, dia meminta orang yang di belakangnya menjadi imam. Nah, jadi Bapak Ibu, sholat di belakang imam itu besar pahalanya, tapi besar pula tanggung jawabnya. Ibu-ibu juga begitu. Kalau imamnya wanita, jangan rebutan berdiri di belakang imam. Memang besar pahalanya, tapi harus siap juga jika harus menggantikan imam. Nah, jangan nanti ketika imam batal, imam minta menggantikan, imam pegang tangan imam tarik, nggak mau, gitu ya. Nanti mundur-mundur begitu nanti. Nah, nggak boleh. Nah, jadi kalau sudah ada di belakang imam, seolah-olah dia mengatakan, wahai imam, saya siap menggantikanmu jika engkau berhalangan. Nah, itu begitu. Itu cara kedua Bapak Ibu ya. Cara yang ketiga, imam bisa langsung keluar, di belakang imam inisiatif menggantikan. Nah, ini pernah terjadi ketika Umar terbunuh oleh Abu Lu'lu, orang Majusi. Umar tumbang, bersimbah darah, yang di belakangnya langsung maju ke depan melanjutkan imam. Jadi biar umat Islam tidak kacau shaf dan sholatnya, gitu. Nah, itu 3 cara Bapak Ibu untuk meneruskan sholat di mana imamnya batal. Ada cara yang keempat sebenarnya, ini kalau tidak memungkinkan melanjutkan dengan imam yang sama. Ya mungkin nauzubillah ya, tiba-tiba mungkin ada gempa di suatu tempat, gitu ya. Maka kita tidak wajib lagi bermakmum, tapi sempurnakan sholat masing-masing. Nah, jadi cari tempat selamat, mungkin lari dulu ke belakang atau ke depan halaman masjid.
dan boleh melanjutkan sholat di sana tanpa perlu mengulangnya. Walaupun kita sudah berjalan, sudah berlari, karena itu kondisi darurat. Ini cara keempat untuk menyempurnakan sholat yang batal. Gitu. Ya. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, suci dari najis. Nah, ini pada badan, pada pakaian dan tempat sholat itu tidak boleh ada najis. Kemudian yang keempat, menutup aurat dengan sempurna, laki-laki maupun perempuan. Ya. Dan yang terakhir, menghadap kiblat. Gitu, ya. Nah, selama kita tahu arah kiblat, maka wajib sholat menghadap kiblat. Kalau tidak tahu, Bapak Ibu bagaimana? Sholatlah pada arah yang kita yakini arah kiblat. Kalau sesudah sholat baru diketahui kiblatnya salah, maka sebagian ulama mengatakan sholatnya sah, tidak perlu diulang. Nah, cuma kalau Imam Syafi'i menyarankan diulang selama masih ada waktunya, gitu, ya. Baik, nah sekarang Bapak Ibu kita akan uraikan tentang rukun-rukun sholat, ya, rukun-rukun sholat. Yang pertama, berniat. Kapan kita berniat sholat, Bapak Ibu? Ya, tatkala kita berdiri dan takbiratul ihram. Jadi kita berniat itu adalah tatkala kita sudah berdiri di tempat sholat, ya, buka kaki selebar bahu, gitu ya. Kita udah siap-siap mau takbiratul ihram, gitu ya. Allahu Akbar. Maka niat itu ada di antara lafal takbiratul ihram, ya. Jadi antara huruf alif Allah dan huruf ra akbar. Dalam hati itu kita berniat. Allahu Akbar, gitu, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada istilah al-qasdu at-ta'yinu dengan al-fardu, gitu ya. Jadi dalam niat itu harus jelas kita sholatnya fardu atau sunnah. Maka kalau ilustrasinya usolli fardha, nah itu jadi ada definitif detailnya, kita sunnah atau fardu sholatnya. Nah, kemudian ada ta'yin, usolli fardha zuhri, jelas sholatnya, bukan sholat yang lain, gitu, ya. Kemudian ada dengan al-qasdu, kesengajaan, maka ada kalimat usolli. Usolli itu artinya kita sholat itu disengaja, tidak dilakukan secara tidak sengaja. Nah, begitu Bapak Ibu, ya. Jadi itu kalau kita mau detail, tapi dalam tahap kita menyempurnakan ibadah sholat, yang penting kita berniat. Kita berniat, dan niat itu ketika takbiratul ihram. Nah, begitu, ya. Ustadz, kalau saya belum terbiasa, bagaimana? Nah, kalau belum terbiasa, niat itu di dalam takbiratul ihram, maka boleh tatkala kita akan mulai takbiratul ihram. Nah, makanya dulu guru-guru kita mengajarkan kita berdiri, ya, sudah menghadap kiblat, memandang tempat sujud, kemudian kita mengucapkan usolli fardha maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, boleh begitu. Itu dalam tahap sedang belajar Bapak Ibu, itu diperbolehkan. Tapi nanti kalau kita sudah biasa, maka niat itu di mana Bapak Ibu? Di dalam takbiratul ihram. Karena kata para ulama, niat itu harus bersamaan dengan perbuatan ibadah. Karena perbuatan ibadah yang pertama adalah takbiratul ihram, maka niatnya ketika takbiratul ihram, gitu, ya. Nah, itu niat dan berdiri. Berdiri itu rukun atau tidak Bapak Ibu? Boleh nggak orang yang tidak ada uzur tapi sholat fardunya berdiri, duduk? Tidak boleh Bapak Ibu, tidak sah sholatnya. Nah, begitu. Kecuali Ustadz saya sakit lutut atau sakit pinggang, tidak kuat berdiri lama, itu boleh. Nah, tapi kalau sehat walafiat, sholat fardu wajib dikerjakan berdiri, gitu, ya. Itu kalau yang fardu. Kalau yang sunnah, boleh nggak kita sholat duduk walaupun kita sehat? Boleh. Kalau kita sehat, tidak ada sakit lutut,
tapi kita memilih sholat sunnah duduk, boleh apa tidak? Boleh, tapi pahalanya berbeda. Nah, gitu. Pahala minimalis. Nah, gitu kira-kira. Kalau yang mau pahala penuh, sholatnya berdiri. Nah, begitu ya. Tapi kalau memang dia sholat tidak kuat berdiri, dia duduk, maka tetap dapat pahala penuh. Tetap dapat pahala penuh, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu berkaitan dengan berdiri dan takbiratul ihram, gitu ya. Kemudian di antara sunnah ketika kita melakukan sholat, Bapak Ibu, gitu ya, adalah kita bersedekap, ya. Bersedekap, mayoritas ulama itu setelah takbiratul ihram hukumnya sunnah, ya. Jadi Allahu Akbar sunnah hukumnya bersedekap. Jadi Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan sunnah bersedekap. Nah, tapi Bapak Ibu kalau jalan-jalannya ke Maghribi, ya, ke Tunisia, ke Maroko, atau ke negara-negara teluk seperti Abu Dhabi dan lain-lain, atau Oman gitu ya, nah, mereka tidak bersedekap karena mereka memegang mazhab Maliki. Dalam mazhab Maliki sunnahnya tidak bersedekap. Jadi sunnahnya tak bersedekap. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Jadi tangannya tidak bersedekap. Jadi kita yang bersedekap ini ikut pandangan siapa? Mayoritas ulama selain mazhab Maliki, gitu ya. Ustadz, mengangkat takbir itu di mana posisinya, gitu ya. Jadi kan mungkin beda-beda gitu ya. Ada yang mengatakan di depan, di bawah gitu ya, Bapak Ibu. Posisi yang Nabi ajarkan itu tatkala bersedekap ada 3. Yang pertama di depan dada, ya, dan telapak tangan ini keduanya menghadap ke arah kiblat, dibuka begini, sejajar bahu. Yang kedua mendekat ke arah telinga, agak sedikit ke atas, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu mendekat menempel kedua ibu jari kanan kiri ini nempel dengan telinga. Nah, ini cara yang ketiga Bapak Ibu. Ketiga-tiganya boleh dilakukan. Gitu ya. Nah, itu cara cara mengangkat tangan ketika kita takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar boleh, atau lebih tinggi Allahu Akbar juga boleh, atau Allahu Akbar juga boleh. Gitu ya. Untuk bersedekap Bapak Ibu itu ada 2 caranya. Ada al-wad'u, meletakkan saja begini. Ada al-qabdu, memegang, begitu. Jadi ada al-wad'u, meletakkan, ada al-qabdu, menggenggam, ya. Jadi itu cara bersedekap. Kemudian untuk posisi ada 3, antara satunya boleh dilakukan secara konsisten, boleh tukar-tukar juga boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Jadi pertama bertemu kedua telapak tangan. Yang pertama bertemu kedua telapak tangan begini, ya. Yang kedua menempel pergelangan tangan kanan dengan kiri, nah gitu, ya. Yang ketiga ujung jari kanan paling jauh menyentuh siku tangan kiri. Nah, ini 3 posisi yang Nabi ajarkan. Nah, jadi selain itu tidak Nabi ajarkan. Yang begini misalnya. Nah, itu itu namanya berpangku tangan gitu ya. Nah, jadi Nabi itu hanya telapak tangan, punggung telapak tangan kiri itu di bawah telapak tangan kanan, kemudian bertemu 2 pergelangan tangan, dan paling jauh ujung jari kanan menyentuh siku tangan kiri. Ya. Posisi di mana posisi bersedekap tangannya? Mau di pusar, di perut, atau begini di dada? Bapak Ibu, ulama salaf hanya mengajarkan 3 posisi. Mohon maaf, ya. Jadi kalau terkoreksi cara kita bersedekap, mohon dimaafkan, ya. Saya akan perlu jelaskan. Jadi hanya ada 3 posisi yang dipraktekkan Nabi dan dipraktekkan para ulama salaf selama 300 tahun pertama. Yang pertama di bawah pusar.
Kalau ini pusar, maka di bawah pusar begini. Gitu. Ya. Nah, ini pandangan sebagian ulama Maliki dan Hanafi. Di bawah pusar. Kedua, itu tepat di atas pusarnya. Nah, ini pandangan Imam Malik ya dan Imam Ahmad. Ya, di atas pusar. Imam Syafi'i dan lain-lain memilih antara pusar dan dada di tengah-tengah. Ini Imam Syafi'i di tengah-tengah. Nah, Bapak Ibu, inilah 3 posisi yang dipraktekkan Nabi dan dipraktekkan para ulama salaf selama periode salaf. Gitu. Mohon maaf, ada yang meletakkan tangan di dada, maka ini pandangan ulama belakangan. Itu tidak ada pada pandangan ulama salaf atau ulama-ulama terdahulu. Gitu ya. Mengapa ulama belakangan bisa meletakkan di atas begini? Ya, karena mereka memahami secara tekstual, Bapak Ibu. Ya, jadi dikatakan dalam hadisnya, Nabi itu kalau bersedekap wada'a yadahu ala sadr. Nabi itu meletakkan tangannya di atas sodr. Ulama salaf memahaminya itu bagian antara pusar dan dada. Di tengah-tengah itu sodr gitu. Ya. Mohon maaf, jadi sodr itu juga bermakna payudara, begitu ya. Jadi di posisi itulah Nabi meletakkan tangannya. Tapi ulama belakangan itu justru memahami sodrun itu dada. Jadi di atas gitu. Dekat dengan kerongkongan. Nah, ini mohon maaf pandangan yang sedikit berbeda atau menyimpang dari pandangan ulama salaf gitu ya. Nah, jadi hanya ada 3 posisi Bapak Ibu, di bawah pusar, di atas pusar, atau antara pusar dan dada. Nah, begitu ya. Saya memilih pandangan yang ketiga gitu ya, walaupun boleh ikut pandangan yang pertama atau pandangan yang kedua gitu. Nah, itu berkaitan dengan bersedekap. Lanjut Bapak Ibu, cukup sampai di situ, paham ya? Baik, yang berikutnya, rukun berikutnya adalah membaca Al-Fatihah. Kalau membaca iftitah, rukun apa bukan? Bukan. Kalau tidak dibaca, sah apa tidak sholatnya? Sah. Nah, tapi sunnah dilakukan. Bapak Ibu mau pakai Allahu Akbar kabira, boleh. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, boleh. Tidak ada masalah gitu ya. Kemudian rukun berikutnya membaca Al-Fatihah ya. Kalau kita sholatnya sendiri, ulama sepakat sholatnya wajib baca Al-Fatihah ya, berdasarkan hadis Nabi, la salata atau la tuqbal salah biman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak ada bacaan Al-Fatihah. Jadi kalau sholatnya sendiri, ulama sepakat wajib baca Al-Fatihah. Kalau sholatnya berjamaah, ulama berbeda pendapat tentang hukum baca Al-Fatihah. Mengapa Ustadz? Karena ada hadis yang lain mengatakan imam itu dijadikan untuk menyempurnakan sholatnya makmum. Yang kedua, Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, dengarkan bacaan Quran itu, diam kalian, jangan bersuara agar kalian mendapat rahmat. Nah, itulah menjadi sebab mengapa ulama berbeda pendapat tentang baca Al-Fatihah kalau bermakmum. Karena imam sedang baca surah. Nah, kita baca atau diam? Nah, begitu Bapak Ibu. Imam Ahmad ya, atau kita mulai dulu dari Imam Abu Hanifah ya, kata beliau, baca Al-Fatihah bukan rukun salat kalau makmum. Jadi kalau makmum udah diam aja salatnya. Mau salatnya jahar mau sir, diam aja. Tapi kalau baca Al-Fatihah sunnah kata beliau. Tapi tidak wajib kalau jadi makmum. Ini pandangan siapa Bapak Ibu? Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan wajib. Mau imam, mau makmum, sholatnya jahar
salatnya sir, wajib baca Al-Fatihah. Itu pandangan siapa? Imam Syafi'i. Jadi Imam Abu Hanifah tidak wajib sama sekali kalau makmum. Yang kedua Imam Syafi'i wajib salat makmum baca Al-Fatihah. Yang ketiga Imam Ahmad. Nah, beliau ini mix pandangannya. Jadi menggabungkan. Kapan makmum wajib baca Al-Fatihah? Kalau imam bacaannya sir. Berarti rakaat ketiga maghrib sir dibaca oleh imam, maka makmum baca Al-Fatihah. 2 rakaat terakhir isya, imam kan sir bacaannya, makmum baca Al-Fatihah. Kemudian 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Gitu, ya. Nah, tapi kalau imamnya baca jahar, maka makmum hanya diam saja. Berarti ketika sholat subuh imam jahar, makmum tidak baca. Sholat maghrib 2 rakaat pertama imam tidak baca Al-Fatihah, atau 2 rakaat terakhir isya imam tidak baca Al-Fatihah. Nah, itu pandangan Imam Ahmad, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, jadi kalau mungkin ada di antara kita yang bertanya, Ustadz, kita ikut pandangan yang mana? Ikut pandangan yang sudah Bapak Ibu praktekkan selama ini. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah, berarti kita udah, oh itu ternyata pandangan Imam Syafi'i, gitu ya. Atau yang mix tadi, oh ini pandangan Imam Ahmad. Jadi kita udah tahu selama ini kita ikut pandangan siapa. Nah, begitu ya. Itu terkait baca Al-Fatihah. Nah, baca Al-Fatihah Bapak Ibu, itu sunnahnya dibaca ayat per ayat. Ayat per ayat, gitu ya. Kemudian kita habiskan satu rangkaian sholat, nanti baru kita buka tanya jawab ya. Kemudian ruku Bapak Ibu ya. Baca surah rukun apa tidak Bapak Ibu? Kalau orang baca Al-Fatihah dalam sholat lalu tidak baca surah, apakah sah sholatnya? Sah. Mengapa? Karena baca surah tidak rukun dalam sholat. Begitu ya. Selanjutnya ruku Bapak Ibu. Ruku ya. Kata Ibunda Aisyah, Nabi itu kalau ruku kepalanya tidak merunduk terlalu ke bawah dan tidak pula mendongak ke atas. Wa kana bainahuma, tetapi antara keduanya. Jadi Bapak Ibu kalau kita sholat, tatkala kita ruku itu kita merunduk biasa ya, tangan kita lurus kanan maupun kiri, posisikan di atas lutut dengan kepalan tangan yang terbuka, tidak ditutup tapi dibuka, dan menggenggam kedua lutut, gitu ya. Jadi pandangan ke tempat sujud. Mohon maaf, tangannya tidak sampai ke betis begini, gitu ya. Ada nggak yang begitu? Ada, banyak Bapak Ibu. Ya, jadi kita menggenggam lutut, jadi tidak ke betis. Dan mohon maaf, tangan tidak bengkok begini, ya, tapi lurus. Kecuali memang bengkoknya ya karena tidak bisa lurus ya, memang karena sesuatu lain hal, mungkin kita ada cedera, tangannya tidak bisa lurus, nggak apa-apa. Tapi kalau dia normal maka wajib tangannya lurus. Ya, jadi punggungnya ini juga lurus. Ya. Jadi tidak melakukan gerakan yang lain. Nah, ruku ini Bapak Ibu itu wajib tumakninah. Apa itu tumakninah? Tenang, tidak terburu-buru. Makanya minimal sunnah membaca 1 kali bacaan tasbih subhana rabbiyal azim. Mau ditambah wa bihamdi boleh, tidak ada masalah. Jadi tidak boleh kita baru ruku Allahu akbar sami Allahu liman hamidah, itu tidak tumakninah. Hukumnya tidak sah rukunya Bapak Ibu. Karena tumakninah di dalam ruku itu rukun dalam sholat. Jadi wajib kita tumakninah, gitu ya. Nah, kemudian kita i'tidal dari ruku ya. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika i'tidal tidak boleh langsung sujud. I'tidal juga wajib tumakninah. Itu rukun. Jadi nggak boleh kita baru aja i'tidal Sami Allahu liman hamidah langsung. Itu nggak sah sholatnya Bapak Ibu. Rukunya wajib tumakninah, i'tidal juga wajib tumakninah. Makanya amalkan yang sunnah-sunnah itu. Apa sunnah kalau kita i'tidal? Sami Allahu liman hamidah,
Rabbana walakal hamdu atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, biar kita tumanina. Jadi kalau tidak baca tasbih enggak tumanina walaupun tasbihnya sunnah. Gitu. Jadi tujuannya adalah agar kita bisa tumanina gitu. Ya. Nah, itu bagian tumanina. Baik, mungkin biar ada waktu bertanya, sementara kita cukupkan sampai bagian i'tidal, insyaallah nanti kita akan lanjutkan untuk gerakan berikutnya. Mangga mungkin ada yang nanya, Ibu dulu ya. Oh, ada ya. Oh ya, satu yang sebelah kanan, nanti Ibu yang sebelah kiri ya. Ini sama-sama pojok dan sama-sama berkacamata ini. Mangga Ibu, yang sana dulu kan? Mana aja boleh. Kiri boleh, kanan juga boleh. Ini dulu ya, yang pakai ini. Boleh. Pak Ustadz mau nanya, apakah ada tutorial untuk jemaah yang memakai kursi? Dan kenapa gitu kalau sholat pakai kursi? Perasaanku ada kurang afdol gitu. Ya. Terus yang kedua, apakah kalau seseorang pakai kursi boleh menjadi imam? Karena kan kadang-kadang suka ada cucu gitu ke rumah. Ya. Itu saja yang saya tanyakan. Ya. Baik Ibu, mangga langsung Ibu ya. Izin bertanya Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustaz, untuk bersedekap yang Pak Ustaz sampaikan tadi, apa itu berlaku untuk perempuan juga? Caranya, karena kalau saya masih memakai wahyu syafi'i, jadi saya mau tanya apa yang Bapak sampaikan tadi seperti itu juga buat perempuan. Yang kedua, saya mau tanya, waktu kita ruku, kan kata Pak Ustaz tadi bahwa tapak tangan kita itu berada di lutut. Sedangkan bagaimana kalau seseorang itu bentuk punggungnya itu, jadi dia agak turun ke bawah, rukunya untuk menstajadarkan punggungnya itu bahkan harus lurus seperti itu. Itu Pak Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jawab dua-dua dulu ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, untuk tutorial sholat di kursi, nanti insya Allah akan ada sesi berikutnya gitu ya. Karena memang dia berbeda, Bapak Ibu, tutorial sholat di kursi ini memang dia tidak standar baku ya, karena menyesuaikan dengan kemampuan seseorang. Ada yang dia misalnya tidak dalam kondisi tidak mampu berdiri sama sekali gitu ya. Nah, jadi ada yang dia masih kuat cuma masih bisa berdiri cuma tidak kuat lama. Itu berbeda dengan orang yang memang berkursi roda. Itu berbeda gitu. Jadi nanti ada pembahasan khusus. Saya belum lama 3 hari yang lalu itu mengisi seminar untuk senior citizen gitu ya. Itu bagus sekali programnya ya, inisiatif dari teman-teman. Jadi saya bagian fikih ibadah untuk yang senior citizens gitu ya. Jadi bagaimana toharohnya, bagaimana wudunya, mungkin boleh juga nanti diadakan di sini gitu ya. Jadi pembahasan khusus fikih untuk senior citizen ya, karena tentu berbeda Bapak Ibu ya. Kalau yang muda, yang sehat, yang bugar ya tentu tidak ada kendala, tapi bagi yang sudah senior udah banyak kan persoalannya. Bagaimana kalau yang kentut terus-terusan gitu ya, yang kencingnya nggak pernah berhenti, atau yang pakai pampers, atau yang pakai alat untuk buang air kecil yang menempel pada tubuh, itu kan perlu pembahasan khusus gitu ya. Nah termasuk nanti kalau dia di rumah sakit gitu ya, itu agak panjang pembahasannya. Nanti insya Allah tutorialnya kita susulkan Ibu insya Allah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, boleh nggak? Mana yang lebih afdal? Jadi afdal itu Bapak Ibu, semakin sulit ibadah itu kita kerjakan, semakin besar ibadah pahalanya. Ya. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, orang sehat ke masjid, dia berpahala. Tapi pahalanya nanti ada yang lebih besar. Ada orang yang mungkin, mohon maaf ya, pincang atau buntung tapi tetap ke masjid. Itu pahalanya lebih besar yang pincang. Karena semakin sulit dia mencapai masjid. Nah, begitu pula orang yang duduk tadi.
Ustadz, mana yang lebih afdal? Ya tentu dilihat pada kemampuannya. Kalau dia mampu berdiri tapi memilih duduk, ya berarti pahala yang berdiri lebih besar dibanding yang duduk gitu, ya. Kecuali jika memang dia tidak mampu berdiri, nah, itu pahalanya sama. Karena orang sakit, Bapak Ibu, pahalanya itu sama dengan orang sehat, tidak berkurang pahalanya. Nah, itu diantara keistimewaan orang yang diuji dengan sakit gitu. Walaupun dia sholatnya berbaring, pahalanya bisa sama dengan orang sholatnya di masjid. Hadis Bukhari, Bapak Ibu, kata Nabi, idza safarul abdu aw marida kutiba mithla ma ya'malu muqiman sahihan. Kalau orang sedang safar atau sedang sakit, dia tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya, atau mungkin meninggalkan suatu ibadah, dia tetap ditulis pahalanya sama seperti orang sehat. Contoh, Bapak Ibu biasa sholat tahajud rutin kalau di rumah, tapi mungkin di perjalanan capek, mungkin 2 hari tidak tahajud, itu tetap ditulis pahala tahajudnya. Subhanallah. Itu istimewanya orang yang biasa melakukan ibadah. Sama nanti nauzubillah Bapak Ibu, ada orang tua stroke gitu, udah gak bisa ngapa-ngapain, tapi dulu ketika dia sehat gak pernah tinggal syuruknya, duhanya, tahajudnya, witirnya, tetap ditulis pahalanya Bapak Ibu. Allahu Akbar. Maka perbanyak amalan sunnah saat kita sehat, karena tatkala kita sakit itu sudah ada jaminan catatan amal soleh, walaupun kita tak mampu melakukannya lagi. Maka sama tadi, orang yang mungkin sholatnya di kursi Ibu, pahalanya bisa jadi sama dengan orang berdiri atau lebih besar, bergantung kepada effortnya gitu, ya, atau usahanya. Boleh nggak imam duduk? Boleh, Bapak Ibu. Ya, Nabi itu pernah sholatnya duduk karena tidak kuat, maka para sahabat sholatnya tetap berdiri. Nah begitu ya. Dulu guru kami di Mesir, Bapak Ibu, ya, itu namanya Syekh Az-Zaki gitu ya. Ini cerdas luar biasa, guru ilmu tafsir Bapak Ibu. Beliau lumpuh, ya. Jadi berkursi roda, ya. Dan mohon maaf, beliau cuma punya separuh badan gitu. Jadi tidak punya bagian anggota paha sampai kaki gitu, ya. Tapi ketika beliau ke masjid, beliaulah yang dilantik menjadi imam gitu. Jadi ya kita sholat seperti mana biasa berdiri, imamnya duduk atau menyesuaikan dengan kondisinya. Jadi boleh di rumah ada cucu ikut jadi makmum, boleh, nggak ada masalah gitu, ya. Kemudian sedekap wanita sama apa tidak? Kata para ulama sama. Jadi mayoritas ulama mengatakan cara sedekap wanita laki-laki sama, seperti mana hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, tidak membedakan laki-laki maupun wanita. Walaupun nanti ada pembeda khusus kata Imam Syafi'i bagian sujud. Nanti kita akan bahas nanti insyaallah, ya. Kemudian ruku patokannya lutut atau punggung. Nah, Bapak Ibu, patokannya adalah lutut. Gitu ya. Jadi ketika kita telah menggenggam lutut, walaupun punggungnya tidak begitu lurus, maka itu dimaafkan. Nah, gitu ya. Karena Nabi itu sholatnya, ya kan kadang-kadang kan kita mungkin lagi nyeri punggung gitu ya, atau apa gitu, maka tetap patokannya adalah lutut gitu. Nah, tapi kalau memang kondisi kita tidak bisa menggenggam lutut, tidak juga bisa lurus punggungnya, maka ruku sesuai kemampuan kita. Ya kan sama kalau kita lagi di kendaraan, itu kan nggak bisa kita lurus punggungnya, kan nanti nyundul orang di depan kita gitu. Nah, jadi sholat sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam. Mangga mungkin barangkali ada yang lain dari Bapak ya, mangga kita yang sebelah depan dulu satu. Ada yang lain sebelah sini ada? Oh ya, ada satu. Sebentar Ibu ya. Mangga Bapak silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu saja pertanyaan saya, Ustaz, terkait dengan sholat berjamaah dalam suasana tertentu. Kita menemukan atau mengalami datang ikut untuk sholat berjamaah, tetapi imam sudah melaksanakan sholat itu pada rakaat pertama dan
ruku. Oke. Apakah yang dilakukan oleh jamaah ini hitungannya apakah dari awal sama dengan imam ataukah perlu menambah? Oke. Terima kasih. Ya. Mangga Ibu silakan. Ibu, mangga ya. Mau bertanya tentang sholat, yaitu bagaimana kalau misalnya kita sholat sendiri, setelah sholat baru ingat bahwa tidak melakukan qomat. Oke. Apakah itu sah atau Oke. tidak? Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari yang kedua dulu ya. Apakah iqamah itu harus dilakukan di dalam sholat sendiri atau berjamaah? Apa hukum iqamah Bapak Ibu? Sunnah dalam sholat, gitu ya. Nah, jadi baik kita sholatnya sendiri atau berjamaah, sholatnya di rumah atau di masjid, di kebun, di taman, di gunung sama. Iqamah itu sunnah, tidak diwajibkan. Ya, tapi jangan sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Disunnahkan walaupun kita sendiri sholatnya. Ya, saya sepanjang membersamai ayah, seingat saya belum pernah beliau meninggalkan iqamah walaupun sholat beliau sendiri. Ya, beliau pernah menemani saya beberapa kali di rumah sakit, itu beliau sholatnya tetap pakai iqamah. Allahu Akbar, begitu. Nah, jadi itu sunnah Bapak Ibu. Ya, jadi iqamah itu sunnah, tidak diwajibkan, gitu ya. Hatta kalau kita sudah lewat waktunya, gitu misalnya. Ya, kita misalnya mau sholat zuhur, mungkin ketiduran, bangunnya jam 2:30, tetap sunnah iqamah. Tetap sunnah iqamah. Ya, kalau mau azan boleh juga kalau mau azan. Nah, cuma kalau laki-laki boleh dikeraskan, kalau perempuan cukup dia yang mendengar aja. Nah, jangan juga perempuan azan gitu, nggak boleh. Terdengar yang lain nggak boleh, gitu ya. Nah, tapi laki-laki boleh sunnah azan, gitu ya. Nah, cuma kalau bisa azan laki-laki itu tidak menimbulkan fitnah. Ya, terutama kalau dia sudah telat sholatnya, gitu ya. Jangan-jangan nanti baru kebangun jam 2:30, belum sholat zuhur, ke masjid Fatul Ummah azan, gitu ya. Orang kaget nanti ini azan apa gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau di rumah silakan boleh azan, ya, dengan suara yang perlahan. Nabi itu Bapak Ibu pernah tertinggal sholat zuhur, asar, maghrib, isya ketika perang Khandaq. Karena perang gitu ya, harus menahan serangan, jadi tidak sempat sholat, tertinggal 4 sholat. Nabi marah luar biasa. Ya, semoga Allah menghancurkan musyrikin Mekah yang membuat kami tertunda sholatnya. Itu tengah malam Bapak Ibu, Nabi perintahkan Bilal azan 1 kali, lalu iqamah 4 kali untuk 4 kali sholat. Iqamah pertama untuk sholat zuhur, iqamah kedua sholat asar, iqamah ketiga untuk sholat maghrib, iqamah yang keempat untuk sholat isya. Nah, jadi tetap disunnahkan azan, gitu ya. Baik, yang kedua, makmum bertemu imam yang sedang ruku, apakah mendapat rakaat atau tidak? Ya, Bapak Ibu, sepakat ulama 4 mazhab, kalau kita bergabung ke dalam jamaah, kita mendapati imam sedang ruku, kita sudah berniat dan takbiratul ihram dan sempat ruku tumakninah bersama imam. Imam ruku nih, kita udah niat. Allahu Akbar, langsung ruku. Allahu Akbar, gitu ya. Maka sepakat ulama dia telah mendapat 1 rakaat sempurna. Ustadz, gimana Al-Fatihahnya? Al-Fatihahnya di cover oleh imam. Ada hadis yang mengatakan, kata Rasul, sholatnya imam menyempurnakan sholatnya makmum. Ini khusus bagi yang masbuk. Nah, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu pandangan ulama 4 mazhab. Dalil yang lain, kata Rasul, man adraka ruku'al imam faqad adraka rakaah. Barang siapa mendapat ruku'nya imam, mendapat 1 rakaat. Nah, itu pandangan ulama 4 mazhab, gitu ya. Nah, jadi kalau ada pandangan yang lain, maka pandangan itu tidak sesuai dengan pandangan ulama 4 mazhab. Begitu Bapak. Ya. Ada yang lain? Silakan mungkin. Barangkali ada. Oh ya, monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Ustaz, jadi pada waktu kita berdiri
itu tadi Ustaz mengatakan ada tiga bagian. Ya. Tapi ada sebagian dari menempatkan tangan itu Sebelah kiri, oke. Ya. Kemudian yang kedua, pada waktu berdiri ada yang tangannya menempatkan diri, tapi ada yang lepas. Yang lepas. Ya, tiga saja. Ya, baik. Ada yang lain, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, berarti ini yang terakhir. Ada, ya, mangga. Ada lagi yang lain? Udah, berarti mangga, Kang, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Kalau misalkan kita masuk bisa bertiga masuk saat setelah sholat itu apakah menjadi sholat sendiri atau Berjamaah lagi gitu. berjamaah? Ya. Soalnya ada beberapa Yang berjamaah lagi itu ya. 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 Bapak Ibu, bagaimana tentang posisi sedekap yang di samping kiri badan gitu ya. Ini ada dasarnya Bapak Ibu pada hadis Ibnu Khuzaimah. Gitu ya. Nah, jadi cuma memang cara ini tidak banyak direkomendasikan gitu ya. Nah, jadi mungkin dulu saya berhusnuzon ketika suasana perang ya harus siaga memegang pedang atau senjata gitu ya. Nah, tapi kalau yang mau melakukan Bapak Ibu di sebelah kiri, sah nggak sholatnya? Mengapa sah? Karena bersedekap itu sunnah, bukan rukun. Uang tidak bersedekap aja sah sholatnya, apalagi kalau cuma bersedekap, beda posisi gitu ya. Nah, jadi boleh Bapak. Nah, yang tidak bersedekap itu pendapat Imam Malik. Kata beliau itu sunnah. Jadi kalau bersedekap tidak sunnah kalau pandangan Imam Malik. Sementara pandangan jumhur Hanafi, Syafi'i dan Hambali itu sunnah bersedekap Bapak. Nah, jadi boleh dipakai kedua-duanya gitu ya. Baik, yang berikutnya makmum ya. Ketika mereka sudah masbuk, imamnya sudah salam, apakah mereka menyempurnakan sholat masing-masing atau mereka berjamaah lagi? Kan begitu ya. Yang sering Bapak Ibu, ulama 4 mazhab mengatakan mereka menyempurnakan sholatnya masing-masing, tidak berjamaah lagi. Itu seperti mana dalil ketika ketika terjadi penikaman pada Utsman bin Affan gitu ya, itu para sahabat menyempurnakan sholatnya masing-masing, tidak bikin jamaah baru gitu ya, karena tidak ada yang melanjutkan gitu ya. Maka tadi kalau kita melihat di masyarakat itu ketika ada 3 orang tadi dia masbuk bersama imam, imamnya sudah salam, harusnya kan mereka ini bertiga sholatnya masing-masing sesuai dengan berapa yang kurang. Tapi ada yang inisiatif bikin jamaah baru. Nah, ini saya telusuri, dasarnya adalah kata Nabi, kalau kalian safarnya berdua, lantiklah seorang amir safar atau pemimpin dalam safar. Jadi kalau dalam perjalanan saja perlu ada pemimpin, apalagi dalam sholat gitu ya. Nah, cuma memang pendapat yang kedua ini saya rasa tidak begitu kuat gitu ya, karena pandangan ulama 4 mazhab, apabila ada 2 atau lebih makmum yang sudah selesai, imamnya sudah salam, maka mereka yang bertiga berdua ini atau lebih menyempurnakan sholatnya masing-masing, tidak membentuk imam yang baru gitu ya. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, saya rasa kita cukupkan kajian pada pagi ini. Insya Allah semoga panjang umur, ada kajian berikutnya kita akan lanjutkan perihal tata cara sholat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.